Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Radio Horor. Untuk kisah kali ini ada sebuah cerita dari tulisannya Om Ras. Dan untuk kisah yang akan saya bawakan kali ini, sebuah kisah yang berjudul Perang Santet. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya. Dan buat teman-teman yang pengen belanja-belanja, nanti silahkan saja klik etalase yang ada di pojok kiri bawah, atau teman-teman bisa kunjungi link pembelian yang ada di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kisah kali ini, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Mendung dan gerimis masih menghiasi pagi itu. Sang mentari pun sepertinya enggan menampakkan diri, walau sekedar untuk menghangatkan. Suasana basah dan dingin membuat warga desa Dirung menjadi malas untuk keluar rumah. Hanya beberapa dari mereka yang masih tetap berangkat untuk bekerja, termasuk seorang pemuda bernama Suharjo atau yang kerap dipanggil Jo. Jo sendiri merupakan seorang cucu dari keluarga Buntong. Keluarga Buntong terdiri dari 12 orang. Ada seorang kakek bernama Buntong, istrinya bernama Iene, anak pertama bernama Sidang, anak kedua bernama Jarot, dan anak ketiga bernama Kutai. Semuanya sudah beristri dan punya anak. Sidang mempunyai seorang anak bernama Hendri, usia 17 tahun, dan Clara, usia 7 tahun. Sementara Jarot juga mempunyai anak bernama Suharjo atau Jo, yang sebaya dengan Hendri. Dan Kutai juga mempunyai anak bernama Liani, berusia 3 tahun. Mereka tinggal di desa yang sama dan jarak antara rumah mereka pun tidak terlalu berjauhan. Mereka dikenal sebagai orang yang ramah dan sangat senang bersosialisasi. Jika terjadi sesuatu di desa, keluarga Buntong selalu ikut untuk membantu. Namun ada sisi gelap dari keluarga itu. Selain dikenal baik, mereka juga ditakuti oleh warga karena ilmu santetnya. Sebab siapapun yang pernah terlibat masalah dengan keluarga itu pasti akan mati dengan mengenaskan. Jo, panggil seseorang sambil berlari-lari kecil mengejar Jo yang sudah berada di atas lanting. Oi, mau kemana kamu? Memangnya kenapa? Ikut, jawab pemuda itu dengan wajah acuh tidak acuh. Jangan Dri, cegah Jo pada pemuda bernama Dri. Seraya mendorong tubuhnya saat ia hendak melompat naik ke atas jis milik Jo. Pelit, padahal aku cuma mau ikut. Iya, tapi kenapa mau ikut aku? Males di rumah Jo, gak ada kegiatan. Mending keluar, terserah mau kemana saja. Mau mancing oke, mau nyari apapun juga oke, jawab Dri. Jo mengernyitkan alisnya. Sebenarnya Jo tidak ingin Dri ikut bersamanya, bukan tanpa sebab. Tapi karena Dri ini memang tipe orang yang sangat merepotkan. Beberapa bulan lalu Jo malah pernah terlibat perkelahian fisik dengan orang lain akibat ulah Dri. Kau pergilah sendiri dengan cismu, aku lagi gak mau pergi sama orang, ujar Jo. Pelitnya ya ampun. Jo tidak merespon. Segera ia menghidupkan mesin cisnya dan melaju meninggalkan Dri yang masih menatapnya dengan tajam. Jo melaju ke arah hulu. Sekitar hampir 2 jam perjalanan, Jo tiba di tempat yang ia tuju. Cuaca di tempat itu panas, tidak seperti di hilir. Pantas saja meski di hilir hujan semalaman, air masih belum membanjiri desanya. Sedikit di hilir Kikam, Jo terlihat menambatkan cis. Ia lalu berjalan masuk ke dalam hutan untuk mencari sesuatu. Jalan di depannya dipenuhi semak berduri. Parang yang ditangkengkan di pinggangnya pun Jo gunakan untuk menebas rumputan dan duri yang menghalangi. Ia terus melangkah jauh memasuki hutan hingga ia tiba di tempat yang dipenuhi dengan uwe-uwe jiwa atau paikat rotan yang bisa dimakan. Bibirnya tersenyum menatap pucuk uwe jiwa yang terlihat menjuntai di pohon yang tumbang. Jo mulai memanen umbut jiwa yang segar itu. Setelah mendapatkan cukup banyak, Jo pun lantas mengikatnya dengan tali, lalu bersiap kembali ke tempat cisnya tertambat tadi. Umbut jiwa itu rasanya pahit, tapi bila yang mencari atau memotongnya paham bit, maka rasa pahitnya akan berkurang, apalagi kalau pandai memasaknya. Sebelum pulang ke rumah, Jo tidak langsung pulang, melainkan terlebih dulu ia melabuh pancingnya di hilir Kikam yang berair tenang. Hanya beberapa jam saja ikan hasil pancingan Jo sudah cukup banyak.
Ia pun memutuskan untuk berhenti memancing dan terus pulang ke desa. Namun ketika ia sampai di rumah, keluarganya terlihat sedang berkumpul. Ada amang dan sepupunya, hingga kakek dan neneknya juga di sana. Ada apa ini? Tidak biasanya berkumpul begitu, batin Jo sebelum masuk ke dalam rumah. Dan saat ia masuk ke dalam rumah lewat dapur, terlihat ibunya tengah duduk dengan raut wajah yang tidak bisa dipahami. Ada apa, Nay? Anu Jo, itu si Idri mengadu yang tidak-tidak denganmu. Ah, mengadu tentang apa, Nay? Tanya Jo bergetar, takut kalau Tri berkata yang tidak-tidak dan membuatnya berada dalam masalah. Kata mereka, kamu berkelahi dengan orang di Hulu, anak pembakal Mandar. Benarkah itu, Jo? Tanya ibunya khawatir. Mereka berbohong, Mah, jawab Jo gugup. Jujur, Jo. Akhirnya Jo tertunduk, lalu kemudian dia mengangguk. Bersamaan dengan anggukannya itu, sebuah tamparan mendarat di kepalanya. Jo langsung merasa pening. Pukulan amainya itu benar-benar membuatnya hampir pingsan. Jarot, bentak kakek Buntong. Kau ajar dia sampai mati pun tidak akan menyelesaikan masalah. Anak ini benar-benar, umpat amainya. Kau tahu siapa si Mandar itu, Jo? Tanya kakek Buntong. Jo mengangguk. Siapa dia? Kepala desa, jawab Jo polos. Itu gelarnya saat ini, Jo. Kau tidak tahu apa-apa tentang dia. Keluarganya itu dulu sangat terkenal dengan ilmu santet maupun kebalnya. Orang dari mana-mana selalu datang dan mencari mereka untuk berguru, maupun hanya sekedar meminta kemenangan. Aku malah senang bila mereka datang kemari dan menagih jipen padaku, ketimbang harus berurusan secara gaib dengan mereka. Lanjut kakek Buntong, seraya mengalihkan pandangannya ke arah tanduk rusa yang tergantung di atas pintu dapur. Jo mengernyitkan alisnya. Maksud kakek, mereka akan menyantetku? Tanya Jo. Kakek Buntong tidak menjawab. Namun dari tatapan matanya saja, Jo sudah bisa mengetahui jawabannya. Aku tidak salah, kek. Tapi itu semua gara-gara Tri. Tapi aku siap untuk meminta maaf ke sana. Kau kira hanya dengan meminta maaf lalu semua masalah selesai? Tanya kakek Buntong membuat Jo terdiam 1000 bahasa. Lalu apa yang harus aku lakukan, kek? Kita bersiap saja dengan semua kemungkinan terburuknya. Ucapan kakek Buntong lagi-lagi membuat hati Jo tidak karuan. Sungguh tidak adil kalau sampai keluarganya mendapatkan masalah karena masalah yang dibuat oleh Jo. 2 hari berlalu namun Jo masih memikirkan yang dikatakan oleh kakeknya. Tapi bukannya sudah berbulan-bulan setelah kejadian itu dan aku masih tidak kenapa-napa. Jadi kemungkinan mereka memang tidak mempermasalahkan kejadian itu, batin Jo. Tetapi beberapa hari kemudian, tepatnya di malam Jumat, Jo mulai mengalami mimpi aneh. Ia bermimpi melihat semua keluarganya dikubur hidup-hidup oleh seseorang yang sama sekali tidak jelas wajah dan rupanya. Ketika Jo terbangun, tubuhnya sudah dibanjiri oleh keringat dingin. Dan bersamaan dengan itu tiba-tiba terdengar suara gemuruh angin di atas atap kamarnya, hingga menyebabkan atapnya berderak. Jo, teriakan ibunya menyadarkan Jo. Ia langsung berlari keluar kamar dan menuju ke arah suara teriakan sang ibu. Ada apa ini, Nay? Tanya Jo gemetar. Cepat panggil kakekmu, Jo, cepat. Mendengar perintah ibunya, Jo lantas berlari menuju ke arah pintu. Dengan tergesa, ia melepas sunduk palang atau kunci pintu yang terbuat dari kayu itu. Jo berlari di tengah gelapnya malam. Udara dingin menusuk tidak mampu membuat keringatnya menghilang. Kakek, nek, nenek, buka pintunya, nek. Ujar Jo terus memanggil-manggil kakek dan neneknya. Ayo, masuk. Tarik kakeknya pada Jo. Sepertinya ada sesuatu yang tidak beres di malam itu. Amai, kek. Ya, aku tahu. Mereka telah menyerang kita, jawab kakek Buntong datar. Mereka? Kakek Buntong tidak menjawab. Lelaki tua itu lantas duduk bersila. Tidak lama kemudian terdengar suara gemuruh di atas atap. Namun untuk beberapa saat kemudian, suara itu menghilang. Nafas kakek Buntong terengah. Urentanya pun sudah dibanjiri oleh keringat. Perlahan-lahan suasana menegangkan di malam itu terasa sedikit tenang. Kala kakek Buntong menghela nafas lega. Ayo, kita ke rumahmu, ajaknya sembari beranjak dari duduk. Sesampainya di rumah Jo, kakek Buntong lantas membaringkan putranya itu di atas lantai.
Kedua kakinya sudah membengkak dan membesar. Joe menutup mulutnya dengan tangan, seolah tidak percaya dengan apa yang dia lihat. "Tangkap ayam, Joe." Tanpa bertanya, Joe langsung menuruti perintah kakeknya. Ia menangkap salah satu ayamnya di dalam kandang. Oleh kakek Butong, ayam itu dibacakan sesuatu, dan perlahan-lahan tubuh mungil ayam tersebut mendadak membesar. Dan bengkak pada kaki ayamnya Joe tiba-tiba mengempis. "Masih sakit?" tanya kakek Buntung pada anaknya. "Masih, Mai, tapi tidak sesakit tadi." "Baguslah, karena pungkalannya sudah aku keluarkan. Jadi yang di kakimu itu hanya sisa-sisanya saja. Dalam beberapa hari akan sembuh." Ayahnya Joe terlihat lega mendengar jawaban itu. "Ini ulah mereka?" tanyanya kemudian. "Tapi kenapa aku yang kena?" "Karena kiriman itu tidak bisa menembus pelindung milik Joe." "Pelindung, kek?" "Ya, sedari kau di dalam kandungan kau sudah dilindungi oleh sosok itu. Namanya si Pet Mantir. Sosok itu sudah dari dulu menjaga kita secara turun-temurun. Namun hanya satu yang akan dia ikuti, dan orang itulah yang kemudian akan mewarisi ilmu keluarga kita," ujar kakek Buntung menjelaskan. Penjelasan itu membuat Joe terhenyak. Tapi kenapa keluarganya tidak ada yang memberitahu pada dirinya sebelum ini? Segudang pertanyaan muncul di benaknya, namun ia tidak ingin bertanya apa-apa dulu tentang sosok bernama si Pet Mantir itu. Joe akan menunggu keadaan dan waktu yang benar-benar pas untuk bertanya. Keesokan harinya keluarganya kembali berkumpul di rumah Joe. Oleh kakek Buntung, Joe dibujuk untuk mempelajari ilmu-ilmu itu. "Aku sudah tua, Joe, dan mungkin sebentar lagi aku akan mati. Jadi tugas untuk menjaga keluarga kita akan berpindah padamu. Kaulah yang akan memiliki ilmu itu." "Tidak, kek. Aku tidak bisa apa-apa. Aku sangat bodoh dan tidak akan bisa menjadi seperti yang kakek harapkan. Lagi pula, cucu kakek bukan hanya aku seorang kan? Masih ada Henry." Henry membelalakan matanya menatap Joe seolah tidak terima namanya disebut. "Kau sudah dipilihnya, Joe. Kaulah yang akan mewarisi ilmu itu." Joe terdiam. Ia tidak bisa membantah kata-kata kakeknya barusan. "Siap atau tidak, kau harus siap," lanjut kakek Buntung. "Malam ini pergilah ke hulu. Kau harus balampah di Cuking." Cuking mirip seperti pulau kecil yang memisahkan atau menjadi penghelat antara dua sungai. "Kalau hanya seperti itu, aku tidak masalah, kek. Tapi apa harus malam ini juga?" "Aku pun sebenarnya tidak ingin kau terikat dengan ilmu itu di usia mudamu. Tapi apa boleh buat, hanya kau yang bisa menyelamatkan keluarga kita. Karena aku tahu keluarga Mahdar tidak akan melepaskan kita kalau kita semua belum mati. Dan dengan usia tuaku ini, tentu akan sangat sulit melawan mereka." Lagi-lagi Joe dibuat terhenyak. Apakah seberat itu? Apakah ilmu santet pembakal Mahdar sangat hebat sampai-sampai kakek tidak mampu melawannya? "Kau akan tahu bila kau sudah menguasai ilmu itu, Joe." Kenapa harus seperti ini sih?" batin Joe menjerit. "Memang bila dipikir perkelahianmu dengan anak si Mahdar itu hanyalah sebatas perkelahian anak muda, tidak akan berdampak seburuk ini. Tapi dengan sejarah keluarga mereka yang sangat dihormati, ditambah lagi dengan gelar yang seorang pembakal, tentu mereka sangat menjunjung tinggi kehormatan. Dan perbuatanmu waktu itu sama saja seperti kau menginjak-injak harga diri mereka. Kau paham, Joe?" Joe mengangguk. Pertemuan hari itu berakhir dengan keberangkatan Joe menuju ke hulu, di mana tempat yang dimaksud kakeknya berada. Sesampainya di sana, Joe mulai mempersiapkan diri untuk balampah. Joe duduk di bawah pohon sambil menikmati semilir angin senja yang mampu menenangkan perasaan hatinya. Saat hari semakin gelap, Joe memulai lampahnya. Ia duduk tepat di atas tanah, matanya mulai ia pejamkan, pikirannya pun kini ia kosongkan. Perlahan-lahan Joe juga sudah mulai fokus pada lampahnya. Sekitar pukul 3 dini hari ia merasakan angin yang cukup kencang mengelilingi tubuhnya. Namun perlahan-lahan suara-suara angin itu berubah menjadi suara bisikan seorang perempuan. Suaranya merdu mendayu, membuat Joe hampir saja membuka matanya. Piur. Tiba-tiba terdengar suara sesuatu mengempas air sungai. Tidak berapa lama terdengar suara geraman makhluk yang sepertinya sangat menakutkan. "Buka matamu, lampahmu sudah selesai."
Bisik suara itu terdengar parau. Perlahan-lahan Joe membuka matanya. Tidak ada siapa-siapa di sekitarnya. Namun ketika ia melihat ke arah sungai di depannya, Joe langsung tercekat. Seekor buaya putih berkalung handuk dan memiliki batu indah di atas kepalanya terlihat sedang menatap ke arah Joe. Untuk sesaat rasa takutnya mereda dan berganti dengan rasa kagum tatkala buaya itu mulai naik ke darat dan seperti sujud pada Joe. Lagi-lagi Joe mendengar suara bisikan yang menyuruhnya untuk mengusap buaya tersebut. Joe hanya menurut dan mulai mengulurkan tangannya bersiap untuk mengelus moncong buaya itu. Saat tangan Joe sudah berada di atas moncong buaya tersebut, tiba-tiba ada perasaan aneh yang tidak bisa dijelaskan. Perlahan-lahan Joe seakan kehilangan kesadarannya. Joe terjatuh, tubuhnya ambruk tepat di depan sang buaya. Dalam ketidaksadarannya Joe bermimpi didatangi oleh seorang perempuan cantik berkulit sangat putih, sampai-sampai rambut dan alisnya pun juga berwarna putih. Perempuan itu menunduk seperti memberi hormat pada Joe. Lalu kemudian anehnya, perempuan itu meminta sebuah nama untuk dirinya pada Joe. Karena bingung, akhirnya Joe memberikan nama sesuai dengan apa yang melintas di pikirannya, yaitu Nara. "Kalau kau suka, kamu bisa menggunakan nama Nara untukmu," ujar Joe. "Bila kau membutuhkanku, ketuklah air sambil sebut namaku, maka aku akan datang," ujarnya sebelum kemudian Joe tersadar dari pingsannya. Saat mencoba bangun, Joe dikagetkan dengan sesosok makhluk yang wujudnya sangat aneh. Sosok itu berwarna putih di bagian kepala dan berwarna hitam di bagian tubuhnya. Kepalanya menyerupai serigala, namun berjalan dengan dua kaki, mirip seperti manusia. Ia juga memiliki kaki dan tangan yang sangat panjang. "Salam hormat tuanku," ujarnya dengan suara yang sama persis dengan suara yang membisikinya tadi. "Siapa kau?" "Akulah yang menjagamu dan memilihmu untuk menjadi tuanku." Meski sosok itu tidak menyebutkan namanya, namun Joe yakin kalau makhluk itu adalah si Pet Mantir, sosok yang menjaga keluarganya secara turun-temurun. Apa aku bisa pulang sekarang?" tanya Joe pada sosok itu yang langsung mengangguk. "Aku benar-benar merinding melihat wujudnya," batin Joe setelah berada di dalam jisnya. Namun di sepanjang jalan itu, Joe benar-benar kehilangan fokusnya disebabkan sosok-sosok yang sangat menyeramkan silih berganti menampakkan wujud padanya. Pagi itu Joe sampai di rumahnya, terlihat ayahnya masih berada di atas tempat tidur. Melihat kedatangan Joe, kakek Buntong lantas menanyakan apakah lampah Joe berhasil. "Ada buaya putih berkalung handuk, kek. Di atas kepalanya ada semacam batu. Buaya itu mendekat dan saat aku sentuh mulutnya, aku tiba-tiba saja pingsan," cerita Joe. "Anehnya saat aku pingsan atau apalah itu namanya, ada seorang perempuan cantik yang menemuiku. Dia juga memintaku untuk memberikannya nama." "Lalu nama seperti apa yang kau berikan padanya?" tanya kakek Buntong antusias. "Nara." Mendengar jawaban singkat dari Joe, kakek Buntong terkekeh. "Kau memang berbeda, Joe. Makhluk yang kau jumpai pun unik. Kalau punya kakek dulu, namanya Siam Plukut, wujudnya seperti ikan." "Jadi seharusnya aku tidak bertemu buaya itu?" "Joe, setiap generasi akan memiliki peliharaan berbeda-beda. Ada yang seperti burung, ular, dan lain-lain. Tapi kau unik. Kau mendapatkan buaya putih yang sangat tidak biasa." "Jadi maksud kakek aku beruntung?" "Entahlah, tapi semoga saja." "Lalu sekarang aku harus bagaimana, kek?" "Kau harus mempelajari ilmu itu, Joe." "Jadi lampahku semalam bukan untuk mendapatkan ilmu itu, kek?" "Masih ada 2 tahap lagi agar kau bisa menguasai ilmu itu, Joe." "Tapi bagaimana kalau saat aku mempelajari tahap demi tahap itu, mereka menyerang kita lagi, kek?" "Selama itu, aku dan amang-amangmu akan berusaha menahan serangan itu." "Tapi bagaimana kalau aku gagal?" "Kau pasti bisa." Langit di malam itu tampak gelap tanpa ada satupun bintang yang menghiasinya. Joe melangkahkan kakinya memasuki rimbun pepohonan hutan. Suara serangga dan hewan-hewan malam terdengar seperti mengiringi langkahnya. Sesekali Joe menghentikan langkahnya dan menoleh ke sekitar tempatnya berdiri. Gelap dan dingin. "Masih jauh kah?" tanya Joe pada sosok yang masih setia mendampinginya itu. Sampai suara-suara itu tidak terdengar lagi, hanya ada kau dan hembusan angin yang akan ada di tempat itu. "Kau serius?
Adakah tempat seperti itu di tengah hutan belantara begini? Hening. Joe terus melangkahkan kakinya yang sudah terasa sangat berat. Entah sampai kapan ia harus mencari tempat seperti yang dikatakan oleh sosok pendampingnya itu. Amai, jerit Kutai saat melihat kakek Buntong batuk dan menyemburkan banyak darah dari mulutnya. Darah tidak berhenti keluar dari mulut, hidung dan telinga, bahkan dari matanya. Melihat hal itu, Kutai benar-benar tidak bisa mengendalikan dirinya untuk tetap berada dalam ritual malam itu. Sementara Sidang masih bertahan. Meski keringat bercampur darah yang keluar dari pori-porinya semakin banyak. Dang, Amai Dang, teriaknya panik. Sidang tidak bergeming. Kutai segera memeluk tubuh kakek Buntong yang sudah tergeletak bersimbah darah. Tubuh tua itu mulai dingin. Mai, bertahan Mai. Isak Kutai masih memeluk ayahnya dan kemudian ia berusaha membawa ayahnya keluar dari ruangan itu. Namun baru saja melangkahkan kakinya ke arah pintu, Kutai tiba-tiba ambruk. Kakinya mendadak tidak bisa digerakkan. Tidak lama kemudian Kutai mulai merasakan sakit dan panas di bagian matanya. Dan tanpa ia mengerti, tiba-tiba bola matanya pecah. Jeritan menggema di keheningan malam itu. Seiring dengan teriakannya, angin mulai bertiup kencang, atap rumah berderap-derap di buatnya. Dahan ranting yang beradu mengeluarkan suara riuh. Cahaya mirip kilat namun berwarna merah menyala, menyambar-nyambar tepat di atas rumah itu. Tidak berapa lama suasana mengerikan malam itu mulai mereda. Sidang yang sudah lemas membaringkan tubuhnya di atas lantai. Gemuruh nafasnya menandakan bahwa ia benar-benar kelelahan. Sementara Kutai sudah tidak sadarkan diri. Ruangan tersebut terlihat sangat mengerikan dengan sisa darah di mana-mana. Sipet, panggil Joe pada sosok yang selalu mendampinginya itu, namun hening, tidak ada jawaban. Bahkan suara binatang malam pun tidak terdengar sama sekali. Seakan sadar dari mimpi, mata Joe langsung melotot ketika ia menyadari bahwa tempat itulah yang ia cari. Hanya hembusan angin dan deru nafasnya yang terdengar di sana. Tanpa banyak pikir lagi, Joe lantas mengeluarkan semua perlengkapan yang ia gunakan untuk ritual. Namun baru saja ia memulai ritualnya, bayangan akan apa yang terjadi pada keluarganya di kampung tiba-tiba saja mulai muncul penglihatannya. Akan tetapi penglihatan itu langsung hilang saat Joe kehilangan fokusnya. Setelah mencoba berkali-kali, akhirnya Joe mulai paham dengan apa yang harus ia kuasai pada tahap itu. Karena pada tahap pertama, yaitu saat ia balampa, Joe mendapatkan penglihatannya yang bisa melihat sosok-sosok gaib. Bahkan ia juga mendapatkan peliharaan yang berwujud buaya putih. Dan pada tahap kedua ini, Joe harus bisa keluar dari raga kasarnya untuk pergi ke tempat-tempat yang ia inginkan dan mampu melihat semua kejadian dengan sangat jelas dan nyata. Lalu yang ketiga, entahlah, Joe belum sampai ke tahap 3. Pada tahap kedua itu Joe hampir saja menyerah sebab ia belum juga berhasil untuk keluar dari raga kasarnya. Tapi saat ia teringat akan setiap ucapan kakeknya, akhirnya Joe mau berusaha lagi. Dan setelah sangat lama ia mencoba, Joe berhasil. Namun apa yang dia lihat di ruangan itu membuat emosinya terbakar. Paman dan kakeknya tergeletak bersimbah darah. Saat Joe kembali ke raga kasarnya, ia lantas pergi dari tempat itu dan berniat untuk pulang. Namun oleh si Pet Mantir, Joe tidak diperbolehkan pulang. Kau harus menyelesaikannya agar kau bisa membalas apa yang mereka perbuat pada keluargamu. Tapi kakekku, pamanku bagaimana? Lanjutkan yang telah dimulai. Oleh si Pet Mantir, Joe diajarkan sebuah bacaan atau mantra. Dan mantra itu bisa digunakan untuk menyerang musuh secara halus. Malam kedua Joe di hutan. Cobalah sekarang kau lakukan seperti apa yang telah kuajarkan. Kau tahu siapa targetmu kan? Ujar si Pet Mantir. Dengan mata yang berapi-api Joe mengangguk. Targetnya saat itu adalah anak pembakal Mahdar. Aku akan membimbingmu, lakukanlah sekarang. Ujar si Pet Mantir lagi. Joe menarik nafas panjang. Jangan ragu-ragu, ayo lakukan. Setelah merapalkan bacaan yang diberikan oleh si Pet Mantir, Joe langsung dapat melihat dan merasakan anak pembakal Mahdar tepat berada di depannya. Namun ia juga melihat ada pagar berduri tepat mengelilingi tubuh pemuda itu. Aku tidak bisa menyentuhnya. Kau bisa, kau lebih kuat dari itu. Bagaimana caranya?
Setelah melayangkan pertanyaan itu, tiba-tiba Joe seperti merasakan kekuatan yang luar biasa di kedua tangannya. "Hancurkan pagar itu," ujar si pet mantir. Aku bisa, ucap Joe diiringi tawa terbahak oleh si pet mantir. Setelah pagar itu berhasil dihancurkan oleh Joe, matanya seketika berbinar. Mulutnya terus berkomat-kamit sambil menusuk-nusuk benda mirip manusia yang berada di tangannya. Gelak tawa menggema terdengar bersautan antara Joe dan si pet mantir ketika darah sudah membanjiri tubuh anak pembakal Mahdar yang sudah tergeletak tidak bernyawa. Joe membuka matanya dan ia tersenyum puas begitu mengetahui biang masalah tersebut sudah berhasil ia bunuh dengan tangannya sendiri. "Aku sudah bisa pulang kan?" tanya Joe pada si pet mantir yang menjawab hanya dengan anggukan. Joe melangkahkan kakinya keluar dari hutan belantara tempat di mana ia berhasil menguasai ilmu santet itu. Namun sesampainya di desa, Joe sangat terpukul dengan kenyataan yang menyakitkan itu. Kakeknya meninggal dan amangnya yang bernama Kutai masih tidak sadarkan diri dengan keadaan yang sangat mengenaskan. Bola matanya pecah dan tulang kakinya patah. Begitu juga dengan amang Sidang. Wajahnya begitu pucat bagai tengkorak tidak ada darah lagi. Sementara ayahnya sendiri kakinya sudah tidak bengkak lagi, namun kini perutnya yang terlihat sangat besar. Mirip seperti perut orang hamil 9 bulan. Di malam ketiga ritual sebelum pemakaman dengan jenazah yang masih berada di dalam rumah dan ditidurkan di salah satu ruangan, tiba-tiba Joe dikagetkan dengan suara letupan di samping rumahnya. Ia tahu itu pasti kiriman dari pembakal Mahdar. Tentu saja Joe yang kini sudah menguasai ilmu santet tersebut langsung bersiap untuk menghadapi serangan itu. Si pet mantir pun sudah sedari tadi berada di sampingnya. Cahaya kilat kemerahan terlihat memancar di atas rumah itu. Tiba-tiba, dar! Suara dentuman yang sangat keras mengejutkan terdengar tepat di atas atap pembakal Mahdar. Salah satu keluarga yang ikut dalam ritual penyerangan itu terkapar bersimbah darah. Tidak berselang lama lagi-lagi terdengar suara dentuman yang sama, dan kali ini keluarganya yang lain yang berada di suatu ruangan itu terkapar bersimbah darah. Seolah tidak memberikan waktu untuk musuh membalas, Joe terus melancarkan serangannya. Kali ini istri dari pembakal Mahdar yang berada di kamar lain yang ia incar. Namun tiba-tiba Joe terbatuk dan darah segar keluar dari mulutnya. Si pet mantir tampak geram melihat Joe yang terkena serangan itu. Ia lantas ikut bersama Joe untuk menyerang keluarga pembakal Mahdar. Kilatan merah terlihat saling berbenturan di langit mendung malam itu. Dan dentuman demi dentuman terdengar bergantian di atas atap mereka. Joe masih terus merapalkan bacaan yang diberikan oleh si pet mantir. Kali ini yang diincarnya adalah pembakal Mahdar. Erangan panjang terdengar dari rumah pembakal Mahdar. Lelaki itu tersadar dengan perut yang membesar dan seluruh tubuhnya mulai membiru. Perang santet malam itu berakhir dengan gelak tawa puas yang terdengar dari rumah Joe. Dan tepat di hari pemakaman kakeknya itu, keluarga Joe mendapat kabar bahwa pembakal Mahdar dan 2 saudaranya mati mengenaskan. Sementara istrinya lumpuh dan tidak dapat berbicara lagi. 8 hari setelah pemakaman kakek Buntong, keadaan keluarga Joe sudah mulai membaik. Meski kini amang Kutai sudah tidak bisa melihat dan tidak bisa berjalan lagi, tapi ia sangat puas dengan hasil akhir pertarungan santet itu. Begitu juga dengan Sidang dan juga ayahnya yang merasa sangat bangga dengan kehebatan Joe sekarang. "Tapi kenapa tidak kau habisi saja semua keluarganya, Joe? Kalau kau sisakan seperti itu, nantinya malah akan memunculkan dendam dari keluarganya yang lain," tanya amainya. "Tenang saja, Mai, tidak usah terburu-buru. Aku sudah merencanakan untuk membunuh mereka satu persatu di setiap bulannya," ujar Joe dengan senyumnya yang tampak sinis. "Baguslah Joe, nyawa memang harus dibayar nyawa," ujar amang Kutai, disaut dengan anggukan kedua saudaranya. Oke teman-teman, sekian untuk kisah kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Tulis komentar kalian di kolom komentar. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya tetap di channel Radio Horor. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.